Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah pesisir. Di hadapan Anda, terhampar samudera yang tak bertepi, luas, sunyi, dan penuh misteri. Dari sini, dari dunia kita yang kecil, kita menatap lautan bintang yang maha luas itu, yang biasa disebut samudera kosmik. Bumi hanyalah tepiannya, tempat kita memulai penjelajahan. Namun untuk memahami lautan ini, kita tidak hanya butuh peta ruang, kita juga butuh peta waktu. Sejarah kosmos begitu panjang dan agung, sehingga pikiran manusia sulit untuk memahaminya. Angka-angka miliaran tahun, triliunan kilometer kehilangan maknanya. Bagaimana cara kita menjembatani jurang pemahaman ini? Kita butuh sebuah alat, sebuah kalender. Babak 1. Kalender kosmik perspektif kecil. Inilah kalender kosmik, sebuah kalender yang memadatkan seluruh 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta ke dalam satu tahun tunggal yang bisa kita pahami. Dalam skala ini, setiap bulan mewakili sekitar 1 miliar tahun. Setiap hari mewakili hampir 40 juta tahun, dan setiap detik berisi hampir 500 tahun. Mari kita mulai perjalanan kita di tahun kosmik ini. Detik pertama, tanggal 1 Januari. Sebuah peristiwa paling dahsyat yang bisa kita bayangkan terjadi. Kita menyebutnya Big Bang. Seluruh ruang, waktu, dan materi, semuanya terkandung dalam satu titik yang tak terhingga panas dan padatnya. Lalu dentuman agung penciptaan bergema, dan alam semesta kita pun lahir. Waktu terus berjalan, Januari, Februari, Maret, April, alam semesta yang muda masih gelap dan bergejolak. Baru pada bulan Mei, galaksi kita sendiri, Bima Sakti, mulai terbentuk dari pusaran gas dan debu purba. Musim panas kosmik tiba, Juni, Juli, Agustus. Masih belum ada rumah bagi kita, matahari masih tertidur, planet kita belum ada. Lalu, di awal September, tepatnya tanggal 14, planet kita Bumi akhirnya terbentuk. Sebuah bola batuan cair yang panas. Kehidupan tidak muncul seketika, planet kita butuh waktu untuk mendingin. Baru sekitar tanggal 25 September molekul-molekul pertama yang bisa mereplikasi diri, cikal bakal kehidupan, muncul di lautan purba bumi. Selama miliaran tahun berikutnya sepanjang Oktober dan November kehidupan tetap sederhana. Mikroba menguasai dunia. Barulah di bulan Desember, evolusi mulai berakselerasi, tumbuhan merayap ke daratan, amfibi pertama meninggalkan air. Tanggal 24 Desember era para raksasa dimulai. Dinosaurus muncul dan menguasai planet ini selama 160 juta tahun. Di kalender kita, mereka berkuasa dari tanggal 24 hingga tanggal 28 Desember, sebuah waktu yang sangat-sangat lama. Lalu, tiba-tiba, pada tanggal 28 Desember sebuah asteroid menghantam bumi. Era mereka berakhir dalam sekejap. Sekarang, kita tiba di hari terakhir tahun kosmik. 31 Desember pagi hari, nenek moyang primata pertama muncul. Sore hari, evolusi manusia mulai berjalan. Baru sekitar pukul 10.30 malam, manusia pertama yang kita sebut Homo sapiens berjalan di muka bumi. Dan bagaimana dengan seluruh sejarah peradaban yang kita banggakan? Piramida Agung, Kekaisaran Romawi, dinasti-dinasti di Tiongkok, zaman pencerahan, revolusi industri, 2 kali perang dunia, pendaratan di bulan, era internet. Semua itu, semua yang pernah kita catat, semua yang pernah kita bangun, semua yang pernah kita perjuangkan. Semuanya terjadi dalam 10 detik terakhir sebelum tengah malam. Peradaban manusia modern, dalam skala kosmik, hanyalah sekejap mata, satu kedipan di detik penutup sebuah tahun yang maha panjang. Inilah pelajaran pertama dari kosmos, sebuah pelajaran kerendahan hati. Kita adalah pendatang baru, spesies kita baru saja membuka mata di tepian samudera kosmik. Babak 2, Fajar Ilmu Pengetahuan. Bagaimana kita tahu? Setelah memahami betapa singkatnya waktu kita di panggung kosmik, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana kita, makhluk yang hanya ada dalam beberapa detik terakhir, bisa memahami alam semesta yang begitu tua dan luas? Jawabannya adalah melalui sebuah petualangan intelektual. Jauh sebelum ada teleskop, nenek moyang kita menatap langit malam yang sama. Langit adalah buku pelajaran pertama. Mereka melihat keteraturan dalam kekacauan, dan mencoba menjelaskannya. Bayangkan kita kembali ke masa lebih dari 2000 tahun yang lalu, ke kota Alexandria. Di sana, seorang pria bernama Eratosthenes, kepala perpustakaan, mendengar sebuah cerita, bahwa di kota Sin di selatan, tongkat tegak lurus tidak menghasilkan bayangan pada hari pertama musim panas. Namun, di Alexandria, pada hari dan jam yang sama, tongkat menghasilkan bayangan. Bagi banyak orang, ini fakta sepele, tapi bagi Eratosthenes, ini adalah petunjuk besar. Perbedaan panjang bayangan ini hanya mungkin terjadi jika permukaan bumi melengkung. Bumi pastilah bulat. Dengan menggunakan geometri sederhana, dia berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menghitung keliling planet bumi, dan hasilnya sungguh luar biasa akurat, hanya meleset beberapa persen dari angka modern. Tanpa satelit, hanya dengan pikiran, sebatang tongkat, dan kekuatan observasi.
Inilah fajar ilmu pengetahuan, sebuah bukti bahwa alam semesta bisa dipahami. Namun, jalan menuju pemahaman tidaklah lurus. Selama lebih dari 1000 tahun, gagasan Ptolemy mendominasi, bumi diam di pusat, dan segala sesuatu berputar mengelilinginya. Sebuah ide yang sangat nyaman, yang menempatkan manusia di pusat segalanya. Untuk menantang ide ini, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian itu datang dari seorang kanon gereja dari Polandia, Nicolaus Copernicus. Ia berani mengusulkan sebuah ide radikal, bagaimana jika bukan bumi, melainkan matahari yang menjadi pusatnya. Modelnya jauh lebih sederhana, lebih elegan. Ini adalah penurunan pangkat kosmik, bumi hanyalah salah satu planet, dan kita bukanlah pusat alam semesta. Gagasan Copernicus membuka pintu, tetapi ada satu misteri terakhir, bagaimana planet-planet bergerak. Johannes Kepler, yang terobsesi dengan harmoni gerakan planet, menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencocokkan data pengamatan gerak planet Mars ke dalam orbit lingkaran yang sempurna. Namun, data yang paling akurat saat itu, selalu tidak mau cocok. Dia bisa saja mengabaikannya, tetapi Kepler adalah ilmuwan sejati. Dia lebih mempercayai data yang jujur daripada keyakinannya sendiri. Dalam keputusasaannya, ia menemukan kebenaran yang revolusioner. Planet tidak bergerak dalam lingkaran sempurna. Planet bergerak dalam elips. Dengan penemuan ini, teka-teki kosmik terpecahkan. Dari Eratosthenes hingga Kepler, sebuah pelajaran penting telah dipelajari. Sains adalah proses perbaikan diri. Tidak ada kebenaran sejati, semua asumsi harus diuji secara kritis. Keterbukaan terhadap ide baru dan keraguan terhadap dogma adalah jantung dari sains. Babak 3. Pelajaran dari tetangga surga yang hilang. Berbekal hukum-hukum gerak dan pemahaman baru ini, mari kita naiki kapal antariksa imajinasi dan mulailah tur besar ke tata surya kita. Di sana, kita akan menemukan keajaiban, tetapi juga pelajaran penting. Tujuan pertama kita, Venus. Dari kejauhan, ia tampak memesona, terselubung awan putih yang cemerlang. Ukuran dan masanya hampir sama dengan bumi. Selama bertahun-tahun, kita membayangkannya sebagai kembaran bumi, mungkin sebuah dunia hutan tropis. Tetapi saat pesawat kita menembus selubung awannya, kita menemukan kebenaran yang mengerikan. Permukaan Venus adalah neraka yang sesungguhnya. Suhunya lebih dari 450 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tekanan udaranya 90 kali lebih besar dari di bumi. Apa yang terjadi? Venus adalah korban dari efek rumah kaca yang tak terkendali. Dulu, miliaran tahun yang lalu, Venus mungkin memiliki lautan. Namun, atmosfernya yang padat memerangkap panas matahari tanpa ampun, hingga semua airnya mendidih dan lenyap ke angkasa. Venus adalah surga yang telah hilang, sebuah monumen kosmik yang menunjukkan betapa rapuhnya iklim sebuah planet. Mari kita tinggalkan neraka ini dan arahkan kapal angkasa kita ke tujuan berikutnya, planet merah Mars. Mars adalah gurun pasir yang dingin dan beku, atmosfernya sangat tipis. Tapi, robot-robot penjelajah kita telah mengirimkan kembali bukti yang menakjubkan. Mereka menemukan batu-batu yang hanya bisa terbentuk di dalam air, delta sungai yang kering, dan garis pantai dari danau-danau kuno. Miliaran tahun yang lalu, Mars adalah dunia yang hangat dan basah. Ia memiliki langit biru, awan putih, dan mungkin samudra, kondisi yang sangat mirip dengan bumi saat kehidupan pertama kali muncul. Apakah kehidupan pernah dimulai di Mars? Pencarian ini masih berlangsung. Mars adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kita meluncur lebih jauh lagi, menuju kerajaan para raksasa, Jupiter, bola gas raksasa dengan badai abadi yang lebih besar dari seluruh planet kita. Dan Saturnus, dikelilingi oleh sistem cincinnya yang spektakuler, terbuat dari miliaran kepingan es. Namun, keajaiban terbesar mungkin terletak pada bulan-bulan mereka. Kita mendekati Eropa, salah satu bulan Jupiter, di bawah cangkang es yang retak. Data menunjukkan adanya samudera air asin global yang luas. Samudera yang gelap, tersembunyi, tetapi mungkin dihangatkan oleh inti bulan itu sendiri. Mungkinkah ada kehidupan di kedalaman yang gelap itu? Perjalanan kita melintasi tata surya telah menunjukkan betapa berharganya, betapa uniknya, dan betapa rapuhnya titik biru pucat yang kita sebut bumi. Babak 4. Alkimia bintang kita adalah debu bintang. Sekarang, kita melakukan perjalanan yang lebih dalam lagi, bukan melintasi ruang, tetapi melintasi asal-usul kita. Dari mana kita berasal? Jawaban atas pertanyaan ini adalah salah satu gagasan paling puitis dan mendalam dalam ilmu pengetahuan. Dan jawabannya tidak ditemukan di bawah mikroskop di bumi, melainkan di dalam tungku api yang menyala-nyala di kedalaman langit malam. Jawabannya ada di dalam bintang-bintang. Tataplah langit malam, setiap titik cahaya adalah sebuah matahari yang jauh, masing-masing adalah tungku nuklir raksasa. Di dalam inti bintang-bintang ini terjadi sebuah keajaiban, alkimia kosmik. Bintang menghabiskan sebagian besar hidup mereka dengan mengubah elemen paling sederhana hidrogen menjadi helium.
Namun, untuk kehidupan seperti kita, helium tidak cukup. Kita membutuhkan elemen yang lebih berat, karbon untuk tulang punggung molekul kita, nitrogen untuk DNA kita, oksigen untuk kita bernapas, dan zat besi di darah kita. Dari mana semua elemen ini berasal? Mereka tidak diciptakan saat Big Bang. Mereka ditempa di dalam inti bintang-bintang raksasa yang sedang sekarat. Saat bintang-bintang besar kehabisan bahan bakar, mereka mulai membakar elemen yang lebih berat, karbon, oksigen, silikon, hingga akhirnya besi. Ketika intinya menjadi besi, proses fusi berhenti, gravitasi pun menang, dan bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Lalu, bintang itu memantul kembali dalam sebuah ledakan paling dahsyat yang dikenal di alam semesta, sebuah supernova. Dalam gelombang kejut yang membakar inilah semua elemen yang lebih berat dari besi tercipta dan disebarkan ke seluruh galaksi. Emas di perhiasan Anda, tembaga, seng, semuanya lahir dalam detik-detik kematian sebuah bintang. Debu dan gas yang diperkaya dengan elemen-elemen berat ini kemudian melayang di angkasa, hingga gravitasi kembali menariknya bersama-sama, membentuk generasi bintang dan planet yang baru. Tata surya kita terbentuk dari sisa-sisa supernova. Pikirkan ini sejenak, atom nitrogen di dalam DNA Anda, atom kalsium di gigi Anda, atom besi di dalam darah Anda. Semuanya ditempa di dalam inti bintang merah raksasa yang telah lama mati. Kita adalah anak-anak bintang. Ini bukan hanya puisi. Ini adalah kebenaran harfiah. Materi bintang ini, setelah membentuk planet kita, menjadi bahan baku untuk keajaiban berikutnya, kehidupan. Kita adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Kesadaran kita, kemampuan kita untuk bertanya tentang bintang-bintang, adalah kelanjutan langsung dari proses kosmik yang dimulai sejak 13,8 miliar tahun yang lalu. Penutup, titik biru pucat pilihan kita. Kita telah melakukan perjalanan melintasi 13,8 miliar tahun. Kita telah menghitung bayangan bersama Eratosthenes, merasakan panasnya neraka Venus, dan menemukan bahwa diri kita sendiri terbuat dari debu bintang. Sekarang, perjalanan kita membawa kita kembali ke rumah. Dari tepi tata surya, planet kita tidak lebih dari sebuah titik cahaya tunggal. Sebuah titik biru pucat. Di sanalah semua yang pernah kita kenal dan cintai berada. Semua raja dan petani, semua pahlawan dan pengecut, setiap pencipta dan perusak peradaban hidup di sana, di atas setitik debu yang melayang dalam seberkas sinar matahari. Pada tahun 1970-an, kita mengirimkan sebuah pesan ke lautan kosmik, Voyager Golden Record. Sebuah piringan hitam berlapis emas yang merekam suara angin, nyanyian paus, musik bahingga Chuck Berry, dan gambar-gambar yang mengkodekan kisah kita. Pesan itu adalah potret optimis dari spesies kita, tapi tindakan mengirimkannya juga menimbulkan sebuah pertanyaan yang sulit. Siapa kita? Dan siapa yang berhak bicara untuk seluruh planet bumi? Inilah paradoks besar manusia. Kita adalah spesies yang telah berhasil membaca sandi-sandi kosmos, namun kita juga spesies yang menciptakan alat untuk menghancurkan diri kita sendiri dan biosfer yang telah menopang kita selama jutaan tahun. Kita telah mengembangkan kecerdasan untuk melihat kerapuhan iklim kita melalui nasib Venus, namun kita terus merusaknya. Kesadaran kosmik kita tumbuh bersamaan dengan kapasitas kita untuk melakukan bunuh diri global. Namun, kita bukanlah spesies yang ditakdirkan untuk kegagalan. Kita masih sangat muda, penuh dengan rasa ingin tahu, keberanian, dan daya cipta. Kita telah melangkah dari gua ke bulan hanya dalam sekejap mata di kalender kosmik. Masa depan kita, jika kita cukup bijaksana untuk memilikinya, tidak terbatas di planet ini. Masa depan kita ada di bintang-bintang. Jadi, kita kembali ke pertanyaan itu, siapa yang bicara untuk bumi? Jawabannya adalah, kita, Anda dan saya. Setiap dari kita bicara untuk bumi setiap kali kita memilih kerjasama daripada konflik. Setiap kali kita memilih ilmu pengetahuan daripada tahayul. Setiap kali kita melindungi planet kita, satu-satunya rumah yang kita punya. Perspektif kosmik tidak membuat kita merasa kecil. Ia membuat kita merasa berharga. Karena di tengah lautan ruang dan waktu yang tak terbatas ini, di titik biru pucat ini, kesadaran telah terbangun. Kehidupan telah merenungkan dirinya sendiri. Tugas generasi kita adalah memastikan bahwa perjalanan luar biasa ini terus berlanjut. Bahwa suara bumi tidak akan pernah padam. Bahwa kita akan terus bertanya, terus menjelajah, dan terus menghargai keajaiban dari semua yang ada.